Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya, Filah Nur Afifah Fathah, calon guru penggerak Angkatan 9. Instansi kerja SDN Cikijing 2, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pertama, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kedua proses tersebut bisa berjalan bersamaan, karena di dalam pengajaran ada proses pendidikan. Keduanya saling berkaitan. Di video kali ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan memaparkan pertanyaan pertama tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran hanya berpusatkan pada guru atau teacher-centered. Guru sangat mendominasi pada saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa hanya diam dan duduk tertib mendengarkan penyampaian materi dari guru. Kedua, guru yang sangat berperan aktif dalam setiap pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran, hanya guru berperan aktif mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Hanya sebagian kecil siswa aktif dan bertanya. Bertanya pun hal lain di luar pembelajaran. Ketiga, sebagian besar siswa pasif dan rendahnya motivasi belajar. Pada saat proses pembelajaran, siswa hanya sebagian kecil yang aktif dan mempunyai motivasi belajar karena proses pembelajaran yang dilakukan didominasi oleh guru, sehingga siswa terlihat jenuh dan bosan. Keempat, fokus utama guru hanya ke tercapaian materi pelajaran. Pada saat pembelajaran, saya hanya menekankan pada ketercapaian materi, pemahaman siswa yang menjadi fokus utama dan seringkali tidak memperhatikan aspek lainnya. Dan yang terakhir, tidak sepenuhnya guru memahami karakter belajar siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya hanya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan saya tanpa memahami karakteristik siswa. Setelah saya mempelajari dan memahami di modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran, saya begitu sangat menyadari bahwa selama ini dengan apa yang saya pikirkan dan lakukan ternyata kurang tepat. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka sebagai bentuk memerdekakan siswa dalam belajar, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya, sebagai bentuk memerdekakan siswa dalam belajar. Kedua, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, salah satu hal yang perlu diperhatikan guru adalah strategi pembelajaran, karena hal itu sangat berpengaruh untuk keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Maka, saya akan mengimplementasikan permainan dalam proses pembelajaran. Ketiga, pembelajaran berpusat pada anak atau student-centered akan menjadikan siswa lebih aktif dan terlibat secara langsung sehingga mereka bisa membangun pengetahuannya sendiri. Keempat, guru berperan sebagai fasilitator atau pamong.
Dalam proses pembelajaran, guru hanya menuntun, mengarahkan, dan membimbing proses pembelajaran mereka. Terakhir, mengetahui karakteristik setiap siswa. Menganalisis karakter siswa karena setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Berlanjut ke pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, pembelajaran yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, merancang pembelajaran yang kreatif dan komunikatif dengan berpusat pada peserta didik atau student-centered. Ketiga, memahami karakter peserta didik melalui komunikasi yang baik serta mengutamakan aspek budi pekerti dalam proses pembelajaran. Keempat, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Kelima, menerapkan sistem AMONG atau menuntun proses belajar. Dan yang terakhir, mengimplementasikan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat. Kesimpulan dari pemaparan yang telah saya sampaikan yaitu, pendidikan dapat diartikan sebagai proses menuntun siswa disesuaikan dengan minat dan bakatnya, memberikan kebebasan kepada siswa dengan tetap memberikan arahan kepada siswa untuk menuju tujuan hidup mereka yang bahagia.